Bismillahirrahmanirrahim. Keluarlah dari dirimu sendiri dan serahkanlah segalanya kepada Allah. Penuhi hatimu dengan Allah. Patuhlah kepada perintahnya dan larikanlah dirimu dari larangannya, agar nafsu badaniyahmu tidak memasuki hatimu setelah ia keluar. Untuk membuang nafsu-nafsu badaniyah dari hatimu, kamu harus berjuang melawannya dan jangan menyerah kepadanya dalam keadaan bagaimanapun juga dan dalam tempo kapanpun juga. Oleh karena itu, janganlah menghendaki sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kehendakmu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah adalah kehendak nafsu badaniyah. Jika kehendak ini kamu turuti, maka ia akan merusak dirimu dan menjauhkanmu dari Allah. Patuhilah perintah Allah, jauhilah larangannya, bertawakallah kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu menyekutukannya. Dialah yang telah menjadikan nafsu dan kehendakmu. Oleh karena itu, janganlah kamu berkehendak, berkebutuhan, atau bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu, agar kamu tidak tercebur ke lembah syirik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Syirik itu bukan selalu menyembah berhala, tetapi termasuk juga di dalamnya adalah menuruti hawa nafsu dan menyekutukan apa saja yang ada di dunia dan di akhirat dengan Allah. Karena apa saja selain Allah bukanlah Tuhan. Oleh karena itu, jika kamu tumpukan hatimu kepada sesuatu selain Allah, berarti kamu telah berbuat syirik. Maka janganlah kamu menyekutukan Allah dengan jalan apapun juga, baik dengan jalan kasar maupun dengan jalan halus. Berjaga-jagalah selalu dan jangan berdiam diri. Berhati-hatilah selalu dan waspadalah. Semoga kamu peroleh keselamatan. Segala kedudukan dan kebaikan yang kamu peroleh, jangan kamu katakan bahwa ia datang dari kamu sendiri atau kepunyaan kamu yang sebenarnya. Jika kamu diberi sesuatu atau kenaikan pangkat kedudukan, janganlah kamu hebohkan kepada siapapun, sebab ia dalam pertukaran suasana dari hari ke hari itu, Allah selalu menampakkan keagungannya dalam aspek-aspek yang senantiasa baru. Dan Allah berada di antara hamba-hambanya dengan hati-hati mereka. Boleh jadi apa yang dikatakan sebagai milik kamu itu akan dilepaskannya dari kamu. Dan boleh jadi apa yang kamu anggap kekal itu akan berubah keadaannya. Sehingga jika hal itu terjadi, kamu akan merasa malu kepada mereka yang kamu hebohkan itu. Maka lebih baik kamu berdiam diri, simpan pemberian itu di dalam pengetahuan kamu saja, dan tidak usah kamu sampaikan kepada siapapun. Jika kamu miliki sesuatu, ketahuilah bahwa itu adalah karunia Allah. Bersyukurlah kepadanya
dan mohonlah kepadanya supaya dia menambahkan nikmat-nikmatnya kepadamu. Jika sesuatu itu lepas darimu, maka dia akan menambah ilmumu, kesadaranmu, dan kewaspadaanmu. Allah berfirman, apa saja ayat yang kami naskan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu? Oleh karena itu, janganlah kamu mengira bahwa Allah tidak berkuasa atas segala sesuatu. Janganlah kamu menduga bahwa ketentuan dan peraturannya mempunyai kekurangan, dan janganlah kamu merasa ragu akan janjinya. Contohlah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat yang diwahyukan kepadanya dipraktekkan, dibaca di dalam masjid, ditulis di dalam buku, diambil dan ditukar dengan yang lainnya. Dan perhatian Nabi diarahkan kepada wahyu-wahyu yang baru diterimanya, yang menggantikan ayat-ayat yang telah lama. Ini terjadi dalam masalah-masalah hukum yang zahir. Berkenaan dengan masalah-masalah kebatinan, ilmu, dan kondisi kerohanian yang didapatinya dari Tuhan, beliau senantiasa berkata bahwa hatinya selalu diliputi, dan beliau memohon perlindungan kepada Allah sebanyak 70 kali di dalam satu hari. Juga diceritakan bahwa sebanyak 100 kali dalam sehari Nabi dibawa dari satu keadaan kepada satu keadaan yang lainnya, yang dengan itu beliau dibawa menuju peringkat yang paling dekat kepada Allah. Beliau mengembara ke alam yang maha tinggi sambil diselubungi oleh nur dari satu peringkat kepada peringkat lainnya yang lebih tinggi. Tiap-tiap beliau menaiki satu peringkat, maka peringkat yang di bawahnya itu tampak gelap jika dibandingkan dengan peringkat atas itu. Semakin tinggi beliau naik, semakin bersinarlah nur Allah meliputi hati sanubarinya. Beliau senantiasa menerima pengarahan supaya memohon ampunan dan perlindungan Tuhan. Karena sebaik-baiknya hamba Allah itu adalah mereka yang senantiasa memohon ampunan dan perlindungan Allah, dan senantiasa pula kembali kepadanya. Ini dimaksudkan untuk menyadarkan kita bahwa kita ini mempunyai dosa dan kesalahan yang keduanya terdapat pada hamba-hamba Allah di dalam seluruh aspek kehidupannya. Sebagai ahli waris Adam alaihissalam, bapa seluruh manusia dan hamba pilihan Allah, manakala kelalaian terhadap perintah Allah telah mengaburkan cahaya kerohanian Adam, dan beliau pun menampakkan keinginannya untuk kekal hidup di surga, berada di samping Tuhan. Dan Tuhan pun berkehendak mengantarkan malaikat Jibril kepada beliau. Maka ketika itulah kehendak diri atau ego beliau nampak. Kehendak Adam bercampur dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, kehendak beliau dihancurkan. Keadaan pertama itu dihilangkan. Kedekatan kepada Tuhan di masa itu dihilangkan. Cahaya keimanan yang bersinar terang itu berubah menjadi pudar, dan kesucian rohani beliau telah menjadi sedikit kotor. Kemudian Allah hendak memberikan peringatan kepada beliau, menyadarkan beliau
akan dosa dan kesalahannya, memerintahkannya untuk mengakui kesalahan dan dosanya serta meminta ampun kepada Allah. Nabi Adam alaihi salam berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah berbuat aniaya terhadap diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan mengasihani kami, sungguh barang tentu kami termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi." Kemudian datanglah petunjuk kepada beliau, kesadaran untuk bertobat, pengetahuan tentang hakikat akibatnya, dan ilmu hikmah yang tersembunyi di dalam peristiwa ini pun tersingkaplah. Dengan kasih sayangnya, Allah menyuruh mereka supaya tobat. Setelah itu, kehendak yang timbul dari Adam diganti dan keadaannya yang semula pun dirubah. Maka diberikanlah kepadanya jabatan, wilayah yang lebih tinggi, serta diberi kedudukan di dalam dunia ini dan di akhirat kelak. Maka jadilah dunia ini sebagai tempat tinggalnya dan tempat keturunannya, dan akhirat kelak adalah tempat kembalinya yang kekal abadi. Jadikanlah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang Rasul dan kekasih Allah, hambanya yang pilihan itu, dan Adam, yaitu bapak seluruh manusia dan hamba pilihan Allah, sebagai contoh dan tauladan. Contohlah mereka berdua di dalam hal mengakui kesalahan dan dosanya sendiri, di dalam meminta ampun kepadanya, dan di dalam memohon pertolongannya dari segala noda dan dosa. Dan contohlah mereka di dalam hal merendahkan diri kepada Allah, karena manusia adalah makhluk yang lemah dalam segala halnya.